Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Nadia Priyani, jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Dian Nusantara atau Undira dengan nomor induk mahasiswa 211221375, kelas malam A503, mata kuliah Teori Komunikasi. Oke, pada hari ini dalam video ini saya akan membahas apa sih teori komunikasi itu, dan apa saja nih yang udah saya pelajari dalam mata kuliah teori komunikasi, dan bagaimana nih dosen saya dalam menyampaikan mata kuliah selama pembelajaran berlangsung. Nah, untuk teori komunikasi sendiri menurut saya ini bisa memberikan kemampuan kepada kita untuk mengenali hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya dalam proses komunikasi. Nah, karena proses komunikasi itu sifatnya kan kompleks ya. Nah, selain itu juga kita dapat melakukan kreativitas dalam berkomunikasi. Teori komunikasi juga dapat meningkatkan kemampuan kita sehingga akan mampu beradaptasi lebih baik dengan orang lain. Nah, teori komunikasi merupakan cara yang dapat digunakan untuk melihat proses komunikasi keseharian dan juga dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan yang baru untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari komunikasi yang kita lakukan bersama lawan bicara kita. Selama saya belajar teori komunikasi, ada beberapa teori-teori nih yang sudah saya pelajari yang disampaikan oleh dosen saya, yaitu Miss Indah. Itu ada teori fungsional dan struktural, ada juga teori behavioral dan kognitif, ada teori konvensional dan interaksional. Setelah itu ada teori kritis dan interpretif. Dalam saya mengikuti mata kuliah ini, ada teori yang sedikit berkesan nih untuk saya, maksudnya karena dia bisa memberi contoh juga nih saat saya melakukan komunikasi itu dengan lawan bicara saya. Nah, kalau saya sih lebih berkesan saat belajar teori komunikasi ini, yaitu teori kontekstual, lebih tepatnya ke komunikasi antar pribadi. Kenapa menurut saya sangat berkesan buat saya? Karena tujuan dari komunikasi antar pribadi ini sendiri bisa lebih memperhatikan gimana sih cara kita mengungkapkan perhatian kepada orang lain, kayak seperti contoh mungkin kepada pacar gitu ya, perhatian kita kepada pacar. Terus kita juga bisa menemukan jati diri kita sendiri, menemukan dunia luar. Maksudnya menemukan dunia luar itu kita bisa lebih memperluas lagi pertemanan kita, nggak hanya di kampus, nggak hanya di kantor, tapi kayak di luar itu dengan kita bisa berkomunikasi dengan baik, kita akan menemukan sesuatu hal yang mungkin belum pernah kita temukan sebelumnya. Dan juga dalam komunikasi antar pribadi ini bisa membangun dan memelihara hubungan yang harmonis antara kita dan lawan bicara kita. Seperti yang kita ketahui, ketika kita saat kita berbicara dengan lawan bicara, pasti kan harus perhatikan kata-kata kita nih saat bicara. Gimana caranya sih supaya apa yang kita keluarkan atau mungkin apa yang saat kita bicarakan dengan lawan bicara kita itu tidak membuat lawan bicara kita itu nggak sakit hati. Lebih ke situ sih. Nah, terus tujuannya juga bisa mempengaruhi sikap dan tingkah laku, lalu bisa mencari kesenangan. Maksudnya kan ya dalam komunikasi juga kan nggak melulu tentang hal-hal yang serius ya, kadang juga kan kayak kita sama rekan aja bisa bercandaan ya, asalkan masih dalam konteks-konteks yang wajar dan sopan. Lalu untuk tujuannya sendiri juga untuk menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi. Maksudnya itu dari cara penyampaian kita itu biar nggak salah persepsi, apa yang kita sampaikan, lawan bicara kita paham dan ya tidak sakit hati gitu. Nah, kalau untuk kesan sebelumnya dalam mata kuliah teori komunikasi ini yang mengajar itu Miss Indah. Kalau menurut saya sih
saat Miss Indah menyampaikan mata kuliah ini dalam pembelajaran sih cukup bagus, malah bagus mungkin ya, karena Miss Indah ini mengajarkan kita banyak hal. Dan saat menjelaskan tentang teori-teori, Miss Indah ini memberikan contoh-contoh real yang nyata atau mungkin yang memang sedang terjadi di Indonesia atau di luar gitu ya. Jadi bisa lebih paham apa yang disampaikan. Dan gak hanya menjelaskan aja nih, tapi Miss Indah juga mengajarkan kita untuk dikasih kayak seperti bahan untuk presentasi. Kita juga dilatih untuk berbicara di depan halayak gitu ya. Gimana caranya juga kan saat presentasi pasti kan ada sesi tanya jawab. Nah, disitulah yang menurut saya bisa membuat kita itu nggak hanya ya udah diajarin aja gitu sama Miss Indah, tapi kan kita juga bisa mencari apa sih lebih luas dari teori-teori komunikasi yang sudah diajarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Miss Indah mohon maaf kalau misal banyak kekurangan dan juga mungkin banyak kesalahan. Mohon maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.